sesusah apa sih jadi trader yang profitable dan kenapa banyak orang yang gagal menurut kamu? Kan ada kan orang trading gitu, terusnya kalau lagi floating loss juga jadi investor, ada yang kayak gitu kan. Psikologi apa yang Suli pegang dan apa yang paling sering orang lupakan? Simple ya, satu ya, resilience ya, tahan banting gitu. Jadi bukan bisa profit atau enggak, orang tuh harus bisa survive. Crypto trading tuh sekarang ya, yang leverage perpetual tuh sangat susah untuk bikin orang jadi kaya sih. Oh iya? Itu cuma uang sehari-hari maksimal. Kalau Suli punya kriteria nggak? Misalnya kayak kamu butuh cewek yang seperti apa gitu, physically sama psychologically. Rasanya gimana Sul punya uang sebanyak Suli di umur 19 tahun? Selamat datang Sulianto Indira Putra. Indria. Indria. Oke Sul, kita akan ngomongin jadi 2 sesi. Yang pertama kita akan masuk detail dulu tentang trading. Harapannya dari trading ini buat orang-orang yang nonton anak kripto atau anak forex, jadi bisa tahu perjalanan menuju ke versi terbaik tradingnya mereka. Karena gue percaya bahwa kamu pun mencari dulu kan, sampai akhirnya oh ya udah style aku seperti ini, gitu kan. Yang kedua baru ngomongin tentang Sulinya. Oke. Dan gue nggak akan bertanya hal-hal yang sudah ditanyakan podcast lain. Karena mostly yang gue tanya ya perjalanan Suli kenal kripto dari mana dan lain-lain. Oke, kita masuk ke trading dulu. Ini kayak diwawancara interview gimana gitu ya? Nggak, soalnya gue mau belajar juga karena trading rugi mulu kalau main big caps. Jadi pertanyaan aku pertama adalah gini Sul. Kan trading itu adalah sebuah pekerjaan yang susah sebenarnya. Menurut aku secara statistik. Kalau aku nggak salah ya, itu successful trader yang profitable itu 2% dari total 100%, ya kan? Nah, pertanyaan aku pertama adalah sesusah apa sih jadi trader yang profitable dan kenapa banyak orang yang gagal menurut kamu? Gini, menurutku kita harus define dulu sih, sukses trading itu apa gitu. Kalau dibicarain 2% sukses itu profitable-nya itu berapa lama periodnya? Nilainya itu dari mana gitu. Jadi menurut Bang Ogut gimana? Coba aku dulu. Profitable itu artinya kita nggak ngomongin win rate dulu deh. Iya, per berapa, kayak tariknya berapa bulan buat dia profitable gitu. Kayak misal, kuartal ini dia profitable, artinya dia trader yang sukses, trader yang profitable gitu. Dia setahun trading ini profit, artinya bisa gitu. Atau ada beberapa orang yang bilang, 10 kali trading, 10 yang menang, ini profit kan setiap orang beda-beda. Ini kalau versiku ya, karena kan aku bukan trader jago, ya kan? Aku jatuhnya trencher lah. Trencher. Let's say dalam 1 tahun itu punya win rate di atas 50%, ya kan? 1 banding, aku nggak tahu 1 banding berapa, nanti kamu tambahin, dan konsisten. Pasti ada rugi lah, karena kan rugi kan itu trading, ya semua orang pasti rugi. Nah, sesusah apa dapetin win rate 50% ke atas dengan rasio mungkin 1/3, let's say. Dalam 1 tahun konsisten nih. 50% 1/3 itu nggak jarang sih misalnya kayak gitu ya. Karena biasanya tuh edge orang tuh kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Kayak misal kalau 1/1, ini ditarik ya, berapa puluh trade ya. Karena aku jarang sekali melihat orang yang trading winning rate-nya 70%, 80% tuh nggak ada gitu. Yang in the longer term time frame tuh nggak ada, kecuali risk to reward-nya negatif. Dibuatnya 0,5 sampai 1 gitu, itu mungkin bisa 70%. Jadi risk to reward sama winning rate itu selalu berbanding gitu. Kalau kita pengen punya winning rate yang tinggi, 80% gitu, risk to reward-nya pasti mengecil. Itu udah hukum alam lah gitu. Tapi kalau risk to reward-nya pengennya besar, misal 1/3 tadi itu, ya nggak bisa besar juga winning rate-nya gitu. Jadi itu hal yang berbanding lurus sih, dan nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi kalau buat yang pemula, buat orang-orang yang baru mulai trading, cocoknya kayak gimana, itu dari setiap masing-masing gitu. Jadi ada yang emang preferensinya winning rate-nya harus tinggi gitu. Ada yang memang harus 60%-an, 70%-an gitu. Itu 1/1 itu udah bagus banget hitungannya. Karena aku rekomen buat teman-teman yang baru pemula itu ngambil yang risk reward-nya pendek aja. Karena kalau ngambil yang risk reward-nya jelek, itu mereka akan merasa winning rate-nya kan pasti turun kayak tadi. Hukumnya kayak gitu. Ketika winning rate-nya turun, mereka merasa atau orang-orang merasa kalau ini trading tetap susah banget. Jadi lebih rekomen buat teman-teman itu ngambil yang winning rate-nya tinggi buat awal-awal, buat pemula sih gitu. Berarti kalau dari kata-katamu adalah kalau mau win rate-nya tinggi, itu berarti rasionya tuh harus agak digedein. Win rate-nya tinggi pendekin. Kalau misalnya win rate-nya kecil tapi lu sekali dapat gede,
itu rasionya panjangin nggak Iya, apa-apa iya. kayak gitu ya. Nah buat yang pemula tuh cocoknya yang pertama. Jadi cocoknya tuh udah risk rewardnya nggak usah yang tinggi-tinggi, tapi yang penting winning rate-nya tuh tinggi gitu. Jadi orang ngerasain, orang terbiasa dulu sama trading gitu. Karena kalau belum apa-apa dari 10 trade misal baru pemula gitu, diajarinnya oh ini winning rate-nya 50%, risk reward-nya misal tadi 1:3 gitu. Ini orang tuh ini win loss win itu nggak bisa gitu. Orang tuh harus lebih sering merasakan menang buat awal-awal itu yang aku rekomend sih. Oke, aku mau nanya langsung agak detail. Let's say untuk setup buat yang mau coba trading ya. Win rate di 1 banding berapa, kasih persentasenya juga untuk masing-masing market deh. Let's say kita ngomongin ada forex, ada komoditi ya. Komoditi, ada stock market US, stock market Indo dan lain-lain. Kalau Suli, misalnya aku belajar dari kamu nih. Bang Ogut, lu setting win rate rasio segini dulu aja deh. Risk to reward segini. Itu gimana, Sul? Again, setiap orang beda-beda ya. Cuma ini kalau personal experience. Kalau tadi ngomongin US equity stocks gitu sama saham Indo, aku nggak ada exploration ke arah sana. Cuma kalau bicarain forex, commodities itu nggak usah yang tadi, nggak usah ngambil risk reward yang terlalu tinggi. 1:1,5 itu possible sih dengan kurang lebih 55-60% itu expected value itu udah positif, udah bagus banget gitu. Tinggal dicari edge-nya, tinggal dicari gimana caranya gitu. Dan 55-60% di forex atau ya gold lah ya, kita ngomongnya gold, silver, oil gitu. Itu bisa achievable lewat trend following. Jadi diikutin trennya. Kalau dia ke atas kita ngikut, kalau dia ke bawah kita ngikut. Itu ada banyak caranya buat trend follow gitu. Itu possible kalau di forex. Kalau di crypto tuh kan tergantung kan. Ada yang tradingnya new listed coins, ada yang tradingnya large cap, itu vary sih. Itu bergantung sih winning rate-nya. Cuma dan bergantung juga dari condition market kan. Jadi nggak bisa ketika market, ya pastinya ketika lagi bull market, winning rate-nya bakal lebih bagus gitu. Ketika marketnya lagi euphoric, kita bakalan lebih bagus hasilnya gitu. Jadi itu swing sih. Kalau crypto tuh masih unmature kan marketnya kan. Jadi bakal nge-swing, winning rate tuh bakal naik turun sih. Oke, I see. Yeah. Belum ditanyakan kayak gini di office. Nah, lu ngebul dulu, gue bikin ngebul. Nggak apa, nanti ada yang santainya. Nah, selanjutnya Sul. Kan kalau kita ngomongin trade ya, karena aku juga belajar trade nih. Sekarang aku lagi belajar trade. Seringnya rugi ya. Rugi, aku lebih untung di Gen sebenarnya. Dan thank you loh Sul udah nge-shield Trump ya. Dia sulit nge-shield Trump gue. Tapi sorry ya Sul, gue nge-shield Palu rugi. Maafin gue Sul. Tapi Brain sama WLFI cuan lah ya. Oke. Nah, kan orang tuh ada perjalanan dari mungkin dia baru pertama kali belajar candlestick lah. Dia baru baca. Ini menurut pengalaman kamu ya. Kalau pengalamanku pribadi ya, aku itu akhirnya belajar banyak cara trading. Sampai akhirnya aku nemu, oh ini yang paling klik sama gua. Nah, kalau misalnya orang baru belajar trading, Sul, saran kamu tuh perjalanannya tuh seperti apa? Apakah, let's say kalau aku ya, mending gue beli kelas banyak dulu nih, ya kan? Oh, gue mau tahu stylenya Suli gimana, stylenya Kalimasada gimana, stylenya ini gimana, stylenya gimana. Aku cobain semua. Sampai akhirnya, wah gue nggak cocok yang ini nih. Contoh, misalnya aku belajar tentang scalping. Wah gue gak cocok scalping nih. Kenapa? Gak kuat nunggu support. Jadi yang paling cocok adalah trenching. Gitu loh. Nah kalau misalnya untuk orang yang baru awal tuh harusnya prosesnya tuh gimana? Iya. Tentuin ya. Style trading. Kita style tradingnya kayak gimana. Yang tadi Bang Ogut ada mention. Misal orang scalper. Itu very very unrecommended. Kenapa semua orang suka scalping? Karena itu kan cepet. Ya. Dan orang tuh pengennya cepet gitu awal-awal. Dan I wouldn't recommend buat orang-orang yang baru mulai terjun trading itu masuk ke scalp atau mainnya cepet-cepet gitu enggak gitu, jangan. Karena akan cepet juga kebakar ya gitu, itu udah pasti. Jadi tentuin dulu style tradingnya kayak gimana, intraday, day trade, nge-swing lah apa itu ditentuin gitu. Periodnya aku recommend tuh hourly sih. Jadi orang harus belajar buat nahan position lama tuh orang harus belajar gitu. Kayak misal nahan sehari 2 hari liatin floating itu harus belajar gitu. Dan ini kesalahan kaprah beberapa orang ya. Jadi trading tuh uangnya harus pas, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya kita punya 100 juta, ini kan orang bilangnya pakai uang dingin. Misal kita punya 100 juta, 100 ribu kita pakai buat trading gitu. Terus kalau ini hilang ya kita nggak apa-apa, itu salah biasanya orang-orang. Jadi harus lebih sering dipakainya itu uang yang kita nggak siap hilang. Ya, tapi kalau hilang ini nggak nyusahin hidup kita gitu. Itu aku pernah mention. Jadi kalau misalnya kita punya 100 juta, pakai 50 hilang sakit nggak? Sakit gitu. Tapi kalau 50 ini hilang, besokannya kita masih bisa bayar cicilan, masih bisa makan atau enggak gitu, masih. Gitu. Artinya dilebihin dan 50-60. Jadi nominalnya tuh harus worth it buat kita sakit juga, karena kalau nggak ada pain itu kan nggak bakalan ada progress kan, gitu. Jadi nggak bisa nominal tentuin value-nya itu harus pas buat mulai trading, itu baik banget orang yang salah. Karena kalau
nominalnya nggak pas, terlalu sedikit itu salah banget gitu. Karena terlalu sedikit orang jadi nggak serius, tersell loss, jadi nggak masuk ke financial market. Karena penyebab utama, misal kemarin aku ada ke bursa gitu, itu orang-orang sana ada bilang, orang investor baru ya masuk ke saham, ini saham ya, tapi I think ini juga applicable juga buat crypto. Orang-orang yang masuk ke saham, terusnya investasi belum apa-apa udah rugi, dia nggak bakal balik lagi ke financial market karena dia awalnya udah rugi. Gitu. Jadi yang paling pertama tuh jangan kebakar dulu. Dan gimana biar nggak kebakar ya uangnya harus serius. Kalau kita punya uang 100 juta pakai 100 ribu doang buat main-main, terus saya kebakar ya kita bakal nganggap ini scam gitu. Tapi kalau misalnya kita 100 juta, kita pakai 50 juta ya kita nggak bakal main-main pakai uang 50 juta ini. Jadi harus ada kombinasi ya, antara yang pas lah. pain harus ada. Kalau misalnya lu hilang duit kayak tai gitu lah ya. Harus ada. Terus tapi lu nggak gembel kalau misalnya hilang duitnya. Pain plus reflection equals to progress kan. Oke, kelas. Kelas. Nah, tapi ini pertanyaan gue. Kan tadi kan lu udah bilang harus coba tahan posisi nih. Iya. Kalau dari nol, kan lu tentuin dulu style. Gimana cara orang bisa tahu, oh style gue yang ini? Tentu perjalanannya dari dulu Suli pertama kali kamu mulai trade, sampai kamu nemuin style tuh gimana prosesnya? Style setiap orang beda-beda ya. Jadi jangan harap kayak belajar dari orang gitu. Terus oh ini cara trading style kayak gini gitu. Karena manusia kan sifat dasarnya selalu ingin merubah kan. Jadi ketika misal aku ajarin Bang Good nih Bang, cara trading tuh kayak gini. Misal, cara trading tuh misal setiap kali breakout ya buy aja gitu. Pasang order buy limit atau buy stop gitu. Misal kayak gitu. Misal Bitcoin tuh setiap kali naik $100 ya TP aja misal kayak gitu. Misal ya, kita tentuin rules utamanya tuh kita buy Bitcoin. Terusnya setiap kali naik $100 TP. Contoh itu simpelnya. Terus saya Bang Good nanti pasti tanya gitu. Kenapa $100? Kenapa nggak 90? Kenapa nggak 120 gitu? Manusia itu cenderung punya sifat untuk merubah. Jadi nggak bisa diajarin, metode trading tuh kayak gini gitu. Nggak bisa disuapin kayak gitu. Karena in the long run itu nggak bakalan work gitu. Jadi orang tuh harus belajar dan tentukan stylenya sendiri. Dan stylenya sendiri tentuinnya kayak gimana ya. Belajar dari back source kan. Open gitu dan coba. Tahu works atau enggaknya itu kayak gimana. Ketika kita udah nyaman sama tradingnya gitu. Jadi awalnya berdebar-debar gitu. Kan yang tadi nominalnya harus pas gitu. Dan ketika pas sakit gitu. Terus saya coba trading sendiri gitu. Dan ketika ini efeknya udah hilang gitu. Udah nggak ada sakit-sakitnya lagi dan sebagainya. Dan kita udah bisa konsisten gitu. Pakai trading stylenya. Di situ udah pasti ketemu sih. Cuma kita nggak bisa bilang kita pakai metodenya 3 bulan terus kalau kita nyaman ini udah pas gitu atau kalau profitable kita udah pas karena meskipun trading stylenya itu profitable tapi kalau orangnya itu nggak nyaman buat pakai ujung-ujungnya bakal kebakar di akhir-akhirnya gitu sih. Tandanya bahwa jadi kamu udah ngasih tahu pelajari dulu beberapa trading style, benar ya, cobain sampai ketemu yang kliknya. Nah, tanda-tandanya bahwa trading style yang ini tuh klik apa Sul? Dari psikologinya sama dari monetarinya lah benefitnya. Iya, yang tadi aku ada mention ya. Jadi tahu iya atau enggaknya tuh nggak bisa ditentukan kapan ya. Nggak ada parameter rulesnya gitu. Karena kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di sini aku bilang, kalau 3 bulan pakai udah profitable, terusnya kita udah nyaman pakai trading stylenya gitu, trading strateginya berarti itu oke. Jadi setiap orang punya parameter yang beda-beda sih dan nggak bisa dikasih rumusnya satu kayak gitu sih. Tandanya pasti akan sebelumnya kalau nggak salah kamu pernah bilang bahwa kalau lu punya trading style, fokus dulu sama itu. Jangan kalau misalnya ada si A ngomong apa, ganti lagi. Contoh kita mau main RSI trading, tambahin misalnya divergent gitu kan. Udah pakai itu dulu aja sampai profitable. Nah, itu sampai kapan kita boleh gantinya Sul? Pertanyaan aku. Nah itu good question sih. Iyalah Good, podcast gua. Gini, ya baik lagi tadi nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau kita bicara misal RSI, stochastic apa dan sebagainya, itu kan opinion in the markets kan gitu. Jadi kalau misal orang tuh sering cocok-cocokin gitu. Kita pakai EMA 21 sama 50 tuh profitable. Kita pakai EMA 100 tuh profitable. Itu kan cuma pendapat gitu, pendapat market gitu. EMA kan diganti angka itu cuma ngambil average harganya gitu. Jadi trading strategy itu cuma tesis atau pendapat orang terhadap market dirumuskan kayak gini sedemikian rupa terus dia apply gitu dan tahu profitable-nya atau enggak kayak gimana tuh biasanya tuh nggak akan kerasa ya Bang. Jadi kayak nggak akan ngeklik, nggak akan kayak kita mempertanyakan kita masih cocok sama trading strategi ini atau enggak sih gitu. Aku udah pernah bilang kalau di forex atau commodities atau di market yang udah mature, kita ngomong kan forex itu transactionnya billions gitu. Itu
mungkin bisa dirumuskan, mungkin udah ada formulanya gitu buat cari trading metode. Kayak yang tadi aku bilang itu trend following itu bisa di forex. Tapi kalau di crypto, marketnya masih unmature gitu. Mungkin setiap 4 tahun itu bahkan berubah gitu. Jadi orang will switch sih eventually sih. I see. Berarti be water my friend ya? Anjay. Water! Oke. Berarti kalau aku simpulin ya, mungkin bisa ngomong, lu coba trading style lu dulu yang lu nyaman dan saat ini profitable. Kalau seandainya ada perubahan market terutama di kripto, tetap harus bisa switch juga untuk cari sweet spot lagi. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, ketika marketnya masih unmature ya, kayak gitu. Ya, marketnya unmature ya. Oke. Gue mau tanya simple, Sul. Orang banyak ke perbedaan, susah bedain antara invest dan trade. Apa core fundamental atau fundamental tuh pondasi utamanya membedakan ini orang lagi invest, ini orang lagi trade, Sul? Ada plannya awalnya. Okay. Jadi kalau kan ada kan orang trading gitu, terusnya kalau lagi floating loss jadi investor, ada yang kayak gitu kan. Jadi ketika misal long Bitcoin gitu, terusnya floating loss minus 10%, terusnya tahu-tahu di hold terus, jadi dia menjadi investor gitu. Jadi yang membedakan investor sama trading itu ada plannya gitu, dan time periodnya, time horizon investasi atau tradingnya gitu. Ketika ada periodnya, ketika ada waktunya gitu, dan udah ada plannya dari awal, misal pengen masuk Bitcoin, ini pengen masuk Bitcoin, SL-nya di mana, TP-nya di mana, dan what if ini nggak works out sesuai dengan plan aku gitu. Jadi dari awal tuh udah ditentukan ini buat investasi atau ini buat trading gitu. Jadi orang tuh nggak banyak plan ya. Kalau enter tuh enter dulu baru mikir ini take profitnya di mana, ini stop lossnya di mana, itu orang kayak gitu. Atau investasi ini masuk dulu baru mikir ini keluarnya kapan. Jadi sebelumnya tuh harus ditentukan. Itu yang bisa membedakan orang yang berinvestasi atau lagi trading gitu. Dan investing kan biasanya ya by fundamental dan sebagainya, kita lihat by makro dan sebagainya. Tapi kalau trading intraday ya you don't need to see that sih. Itu I see. Ya major difference. Oke, lanjut lagi. Apa bedanya trade versus gamble? Oke. Ini menarik nih. Sama yang tadi, jawabannya sebenarnya sama ya, ada plan gitu. Jadi kalau gambling kan nggak ada rencana, yang kayak tadi aku bilang, asal mencet, terus saya baru mikir, itu udah gambling gitu. Trading pas news NFP itu gambling, itu pasti gambling, itu berjudi lah dengan market lah. Mungkin orang-orang di luar sana, oh ini trading pas non-farm payroll tetap bisa untung dan sebagainya, bisa gitu. Tapi itu hitungannya gambling, itu bukan analyze the market, karena kan itu berharap candle selanjutnya tick atas atau tick bawah gitu. Itu personal opinion aku gitu. Apakah bisa dirumuskan trading news trading itu pasti gambling atau enggak, itu menurutku itu udah 100% gambling. Jadi yang membedakan trading sama gambling itu, kalau trading kita ada plannya, udah ada exitnya pengen di mana gitu dan sebagainya. Kalau nggak workout kayak gimana. Kalau gambling tuh mencet dulu baru mikir. Biasanya orang kayak gitu. Berarti analisis dan plan ya. Yeah. Jadi kita harus punya reason kenapa gue entry di sini, kenapa gue mau TP di sini, kenapa SL di situ ya. Kalau gambling ape aja asal gitu ya. Oke. Aris ya. Oke, Sul. Nah, pertanyaan aku lagi tentang trading psychology, Sul. Ini aku nggak tahu ya, di kelas kamu diajarin tentang trading psychology apa nggak? Ada ya? Karena banyak orang tuh, termasuk aku ya, dulu aku gonta-ganti style, belajar berbagai macam indikator, dari MACD, KFC, apapun itulah ya kan. MACD kan ini ya, sekarang lagi MACD nih, apply MACD kan. Nah, psikologi apa yang harus dimiliki sama trader yang banyak orang tuh lupakan, karena banyak orang tuh mikirnya style, trading strategi, indikator apa, buka tools apa. Kalau dari Suli yang membuat Suli profitable sampai sekarang, psikologi apa yang Suli pegang dan apa yang paling sering orang lupakan pelajaran psikologi itu, akhirnya mereka jadi rungkat gitu. Trading psychology yang orang harus pegang tuh simple ya, satu ya, resilience ya, tahan banting gitu. Jadi orang tuh nggak butuh profit berkali-kali lipat tuh semua orang bisa gitu. Tapi ketika lagi ngalamin drawdown, orang bisa tahan atau enggak. Karena kan orang portfolio suka kayak gini kan, kode ekspor jadi grow. Terus ada satu trade, dua trade yang bikin dia kebanting gitu. Jadi mereka harus bisa nahan drawdown gitu. Ketika marketnya atau something lagi nggak go sesuai expectations mereka bisa tahan gitu. Itu yang mereka harus punya. Jadi bukan bisa profit atau enggak, orang tuh harus bisa survive gitu. Bukan bisa profit gila-gilaan gitu. Itu sih. Jadi itu yang mereka harus punya. Gitu. Stay long enough in the game. Iya. Kenapa harus stay long enough in the game, Sul? Ya kan profesinya pengen jadi trader ya. Maksudnya apakah karena kalau tiba-tiba ada jackpot, kita masih stay di situ? Itu yang aku rasain kalau di kripto ya.
Crypto trading tuh sekarang ya, yang leverage perpetual tuh sangat susah untuk bikin orang jadi kaya sih. Oh iya. Itu cuma uang sehari-hari maksimal. Kalau pengen get rich of crypto ya, rich definition aku misal di atas $1 juta gitu. Apakah bisa orang yang punya misal 10 juta, 100 juta terus saya trading crypto terus dia jadi kaya? Sangat susah. Kalau trading ya, future setiap hari itu susah sekali gitu. Mungkin beberapa ada yang bisa gitu, ngerubah sekian jadi besar banget itu bisa gitu. Tapi kalau pengen bener-bener jadi kaya ya $1 juta gitu very hard sih. Cuma beberapa yang bisa. Karena leverage kan gitu. Kalau kita nge-leverage utang kita nge-leverage uang yang kita punya, sedikit yang berhasil sih ya. Buy data tuh sedikit gitu. Jadi kalau pengen kaya dari crypto kayak gimana ya harus cari bigger play spot yang kayak misal Trump gitu. Risik gitu. Hyperliquid. itu baru life changing gitu dari portfolio karena Giga brain ya. ya gitu lah. Oh, aku setuju sih sama kamu sih. Karena aku ngeliat play paling bisa ngerubah hidup tuh adalah pas bear, pas orang semua exit dari market, di situ lu beli sih. Iya. Itu kan ada kan bull run make millionaires, bear market make billionaires kan. Iya. Ya itu ada ini ya. Nah kalau kayak gitu jadinya, Mate. kalau futures kan berarti buat hidup dari trading lah kasar gitu. Aku setuju itu. Kalau kamu trade, mau even spot pun kalau kamu udah ada size ya. Let's say kamu cuma nyari 5 kali UMR. Itu bisa sih. Kalau size kamu udah ratusan juta uangnya gitu ya. Kamu trade setiap hari. Bisa iris ya? Bisa. 5 kali UMR berarti 25 juta ya sebulan. Itu sangat make sense ya. Sangat make sense kalau size kamu udah 100 juta sekali ape gitu kan. Nah, terus tanda-tandanya di mana itu udah bear dan kita harus masuk tuh kayak gimana so? Kalau dari technical sama dari sentimen deh. Oke, yang aku pengen fix yang pertama dulu sih. Oh, yang tadi ada satu trading psychology yang Bang Ogut ada trigger barusan gitu. Jadi orang tuh suka targetin profit itu salah besar sih. Setuju. Jadi orang targetin profit ya atau batasin profit tapi nggak pernah batasin loss. Jadi yang orang itu harus lakuin tuh pasangin trailing loss gitu. Jadi trailingnya itu naik. Jadi kalau misalnya kita profit, orang tuh salah banget bilang, oh hari ini pengen profit 1%, oh hari ini pengen profit 1 juta. Itu kesalahan terbesar gitu. Atau bahkan, misalnya di Jen, correct me if I'm wrong ya. Orang pasang hari ini tuh pengen profit 100% itu salah hitungannya. Yang harusnya dibatasin itu loss ya, bukan profitnya. Karena profit itu bisa infinite ke atas gitu. Tapi loss tuh 100 ke bawah. Jadi ini tuh dibatasin gitu. Yang harusnya orang mikirin tuh setiap hari apakah ya hari ini tuh maksimal loss-nya 5%, contohnya kayak gitu. Okay. Hari ini tuh maksimal loss-nya 10%. Itu yang mereka harus lakuin. Dan seiring mereka profit, ini trailingnya dinaikin. Misal mereka profit 5%. Ini kan hari ini trailingnya tuh 5 gitu. Garis stop loss-nya ya. Garis stop loss-nya. Trailing portfolio-nya juga sih. Jadi dinaikin sama portfolio-nya gitu. Jadi misalnya dia breakout dari resistance. Oh bukan, ini bukan bicarain metode, ini bicarain portfolio-nya. Jadi kalau misal balance mereka misal $100 contohnya. Mereka naik nih ya. Awalnya trailing portfolio itu 10%. Jadi kalau hari ini loss $90 jadi $90 ya kita stop gitu. Tapi kalau misal $100 ini jadi kita ngomong 110 gitu. Ini 90-nya trailing ke 100. Oh oke. Gitu. Jadi ketika 110 ini drawdown ke 100 ya mereka stop gitu. Itu yang harus dilakuin sih, bukan hari ini maksimal profitnya $10 gitu. Itu salah besar karena win tuh infinite ke atas. Opportunity tuh baik banget di market gitu. Iya, kalau di Gen sih stop loss aku rak ya bro. Oh itu kan beda. Rak is my stop loss. Jadi makanya bener aku pakai kayak juga. Gue rela duit gue kerak berapa. Let's say aku punya $1,000 sih. Oke lah, gue rela duit gue kerak $50 hari ini. Ya udah masuk $50. Kalau misalnya udah habis $50 gue nggak trade lagi. Iya. Seperti itu betul. Iya, bukan kayak hari ini ngedijen pengen profit $50. Itu kan bukan the concept tuh bukan kayak gitu. Yeah. Gitu sih. I see. Terus selanjutnya lagi mengenai orang kapan harus berhenti trading di misalnya harian atau mingguan. Let's say dia trader yang time frame-nya harian sama mingguan. Kadang orang kan revenge, ya kan itu kan psikologi juga tuh. Revenge trading, terus abis itu masuk size lebih kegedean, overconfidence, overtrade dan lain-lain. Itu tandanya kapan orang tuh harus udah oke, lu stop dulu hari ini, lu istirahat dulu sehari, besok run lagi. Kapan harus stop ya? Ini dari pengalamanku sih, biasanya kalau ada rules-nya ya, dibuatin maximum drawdown tuh 30%. Itu udah by weekly itu atau by monthly. Ini kalau beberapa ngurusin fund kayak gitu, maximum drawdown 30% per bulan. Itu udah maximum, kalau gitu stop gitu. Tapi kalau di satu sisi, orang yang Bang gue tadi mention ya, revenge trading, overtrade, size-nya kebesaran, itu orang tuh baru sadar ini 3 ketika itu udah happen. Itu gitu. betul. Dan, itu betul.
Jadi nggak bisa di-identify, nggak bisa self-aware kalau sekarang itu gue lagi kayak gitu. Solusinya kayak gimana? Sebenarnya harus di-identify ya, kenapa mereka kayak gitu ya. Jadi aku yakin semua orang bahkan yang di sini udah tahu risk itu harus 1% gitu. Ini maksimum harus pasang stop loss, harus pasang take profit gitu. Jangan overtrade, jangan revenge trade, itu semua orang udah tahu teori. Tapi kenapa nggak semua orang bisa execute kan? Itu setiap orang beda-beda ya reasonnya. Ada yang gara-gara ngeliat influencer luar negeri terus ya hidup di Dubai apa gitu jadi kemakan greednya. Jadi harus di-identify sih dari situ. James Win nih. James Win, oke. Nah, berarti kalau seandainya pakai cara yang fun tadi, bulan ini udah drawdown 30%. Let's say di tengah bulan ya. Itu stop dulu. Stop. Bulan depan trade lagi atau gimana? Trade. Jadi kalau aturannya tuh minus 30% dari overall portfolio terus saya stop gitu. Selesai, jangan sentuh apa-apa, udah meditasi dulu kayak keluar kayak ngapain gitu. Setiap orang ada caranya masing-masing gitu buat nge-withdraw dirinya dari situasi tradingnya. Oke. Let's say kita punya $10.000. Terus abis itu kita drawdown berarti kan 3.000 ya. Sisa $7.000. Kita berhenti, kita meditasi atau ngapain gitu, nge-gym, boxing gitu kan. Bulan depan mau trade lagi. Dari size 7.000 itu balikin ke 10.000 atau tetap trade? Kecil double. Ya, jadi misal gini. Ini aku juga pakai sih dulu ya. Kalau Bang Ogo tahu ngurusin prop firm, jadi di forex di gold itu kan ada prop firm gitu. Kita ikut tes, susah banget gitu. Terus saya baru di akhir-akhir kita dapat funding. Aku 7 figures lah kurang lebih ngurusin kayak FTMO, funded next semuanya gitu ngurus gitu. Jadi dulu aturannya kayak gini, kita risknya 1%. Ya, ketika ini kena drawdown sekitar 5-10%, risknya di half, dipotong setengah. Jadi awalnya 1 dipotong jadi 0,5 sampai kena BP balik gitu. Nah itu bisa kepake di rose kayak gitu. Baliknya akan jauh lebih lama, cuma itu akan lebih safety ke bawahnya. Jadi ini ke bawahnya tuh limited gitu, tapi ke atasnya tuh ya lama tapi possible gitu. Selama expected dari trade-nya itu positif ya. EV-nya kan harus positif dulu, terus risknya dikecilin gitu. Oke. Gue summary sedikit ya. Suli mungkin agak teknikal tadi jelasinnya. Risk 1% itu per trade berarti kan? Iya. Kalau misalnya udah ke drawdown berapa? 30% ya? 30% berarti ngaso dulu. Bulan depannya gak usah top up. Gak usah tambah posisi. Risknya. Lu misalnya kayak tadi 10.000 jadi 7.000 kan? Lu tetap pakai modal 7.000 tapi per trade itu 0,5% jadinya. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Dan bayang. Itu kan vary kan. Ada orang yang 2% ya di half di 1 gitu. Tapi gini, orang yang kena drawdown 30% satu bulan itu nggak mungkin 1% risknya. Itu udah pasti. Kecuali dia scalp ya, pencet-pencet terus setiap hari, setiap jam dia pencet-pencet ya mungkin aja bisa gitu. Tapi kalau 1% intraday gitu, kita hitungannya swing beberapa hari gitu. Sangat sulit sih. Buat orang kena drawdown 30% tuh, buat orang kebakar kalau risknya 1% tuh sulit banget sih. Sulit gitu. banget ya. Oke. Nah itu tadi kita ngomongin tentang managing risk. Selanjutnya managing profit. Itu orang nggak banyak ngomong loh. Misalnya Suli punya portofolio $10,000 gitu, $10.000 gitu. Terus Suli trade. In 1 month, make sense nggak? Kalau di trends mah make sense ya. Jadi kali 2 gitu. Cuman kalau saya trade biasa, contoh anggap lah. 30% make sense nggak? Naik 30% sebulan? Nggak bisa dibilang make sense atau nggak ya? Tergantung momentumnya. Wajarnya berapa? Wajarnya berapa? 20% let's say. Nggak bisa, ada momentum ya kan, jadi nggak bisa 20% make sense atau nggak, tapi ya anggaplah segitu. Ketahuan nih gue bukan trader, gue terencer. Dia trader gitu kan. Nah, let's say jadi $12.000 ya, jadi $12.000. Nah kan lu udah punya cuan 2.000 gitu. Nah managing profit itu gimana? Apakah, kalau aku ya, misalnya aku ada pernah koin gitu masuknya $200 doang, tiba-tiba jadi let's say jadi dari $2.000 kali 10 ya kan. Yang aku lakukan adalah aku langsung ambil setengah, masukin wallet, udah jangan sentuh lagi. Modal nambah, tapi size tetap sama. Nah kalau misalnya Suli, stylenya gimana? Nah itu tergantung ambisi setiap orang ya. Dia pengen tetap stay on the market, terus saya tetap pengen digulung, atau pengen ujungnya cari financial freedom aja dari sini gitu, pengen dapat duit aja dari sini gitu. Mereka pengen punya ambisi duitnya sampai ratusan triliunan dan sebagainya, atau mereka cuma pengen di sini aja udah berkutik, yang penting bisa hidup gitu. Jadi tergantung dari setiap orang. Cuma yang biasanya aku lakuin ya beli Bitcoin dari hasilnya. Jadi Bitcoinnya kan bisa di loan gitu, di DeFi terus saya dipakai buat trading itu bisa gitu. Beliin Bitcoin atau enggak ya digulung gitu. Jadi duit yang dihasilkan digulung aja terus gitu sih. Kamu sampai titik sekarang itu karena gulungan? Karena gulungan ya. Hantam semuanya ya? Ya digulung dan gini.
pasti diminish kan. Jadi ya kalau kita risk, kalau misal 1 tahun yang lalu aku risk 10% ya itu mungkin berapa ratus juta gitu. Ya. Tapi kalau sekarang risknya 10%, wah nggak bisa. Ngap gitu. juga ya. Jadi mikirnya sekarang semakin besar portfolionya ya risk per trade-nya makin kecil sih. Itu udah pasti, itu udah hukum alam lah. Oke. Pertanyaan trading kayaknya cukup dalam ya tadi pertanyaannya ya. Jangan tahu aja bener gak sih? Oke. Masih terkait tentang trading tapi udah mulai masuk ke pribadi Suli ya. Oke. Suli kan nge-call. Ya kan? Aku pun kadang nge-call sama temanku lah. Tapi itu grup FNF ya. Friends and Family lah. Yeah. Kita namanya manusia kan pasti ada salah prediksi. Yeah. Ada salah nge-call. Ya kan? Akhirnya kan banyak orang yang kesel. Yeah. Ya kan? Kalau di dunia trends sih enggak sih. Di dunia trends kalau lo friends and family ya udah rungkat bersama gitu kan. Ya kan? Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan sama seorang trader yang let's say ikut call orang sebelum dia pencet buy? Yang Suli pengen harapkan dari orang-orang yang ikut callnya Suli. Due diligence ya. Jadi boleh jelasin nggak lebih detailnya? Iya, mau jelasin. Jadi kata kuncinya itu due diligence. Orang tuh harus kembali meriset ulang apa ini sering banget sih orang sebut ya. Do your own research kan. Jadi ketika mereka dapetin call, apakah ini sesuai atau enggak? Menurut kita sendiri ini valid atau enggak? Kalau valid kita ikutan masuk. Jadi dijadiin second opinion gitu di market gitu. Tapi apakah orang tuh blindly follow karena terlalu banyak expecting kan, terlalu banyak berharap kan. Jadi ya jangan kayak gitu sih. Itu cuma kayak gitu. Dan yang ketiga itu education ya. Jadi mereka harus lebih banyak teredukasi ya tentang market. Karena orang kan sering bilang ini dukun market dan sebagainya, itu salah besar. Gitu. Nggak ada yang namanya dukun market, itu kan kita play by probability gitu. Ada kadang probability emang low banget ya, tapi kita emang play out gitu. Dan it works ya, mau kayak gimana lagi gitu. Ketika ada probability misal ya kita ngambil ada chance misal yang poly market saja lah happening gitu ya. Bang gue ambil trade di poly markets gitu. Winning rate-nya 70% contoh ya. Ini buat masuk ini, odds buat menangnya 70%. Tahu-tahu kalah. Tapi kan ini udah the best decision yang kita bisa ambil gitu. Jadi orang harus pelajarin kalau ya sebenarnya nggak ada dukun market. Tapi kalau bercanda-bercanda oke gitu. Cuma nggak ada prediksi-prediksi itu enggak gitu. Kita kan cuma ngeliat data gitu. Orang harus pelajarin kalau selama ini tuh kita bukan gambling. Kita cuma melihat what's available, data setnya. Terus kita rangkumin, lebih ke arah mana nih biasnya ini bull atau bear gitu. Oke. Gitu sih. Contoh runtutan yang harus dicek apa nih Sol? Let's say kamu kan yang aku perhatiin kan banyak nge-call yang big caps lah ya. Yang $1 billion market cap ke atas lah ya. Which is aku nggak play. Aku mainnya yang 7K market cap. Nah, let's say misalnya Suli nge-call. Ini ada kita bilang koin Aster lah mas saya. Aster oke, udah disupport gitu kan. Udah ada bullish divergent misalnya kayak gitu. Volume juga udah mulai naik. Oke, misalnya aku dapat kayak gitu, SL sekian, TP sekian gitu. Sebelum aku pencet buy, itu aku harus ngapain dulu di belakang? Apa aja urutannya? Kalau mungkin Suli boleh bisa share untuk orang-orang bisa lakukan itu. Oke, pertama cek ya. Yang tadi due diligence, ini chartnya sesuai sama kita atau enggak. Jadi dibuat branch gitu ya. Ini kalau sesuai, ya maka lanjut ke next step. Kalau nggak sesuai ya jangan. Don't take any position gitu. Terus selanjutnya hitung risknya gitu. Jadi hitung total position sizingnya pengen berapa gitu. Dari overall portfolio berapa gitu. Dan dihitungnya kayak gimana dari confidence level pas kita ngecek kan. Ini berapa 1 sampai 10 tuh 1 sampai 100 gitu. Kita rate chart ini atau kita rate setup ini berapa gitu. Ya semakin kita confident ya risknya oke lah dinaikin sedikit gitu. Jadi dihitung risknya dan baru enter. Itu sih 3 step. Sebenarnya nggak perlu, orang tuh nggak perlu overcomplicating sampai gimana-gimana buat trading ya. Simply yang penting jaga resiko, jangan kebakar. Gitu udah gitu doang gitu. Oke. Jadi chartnya Suli dicek sama chartnya kita sendiri. Match apa enggak nih? Dan biasanya ini satu trik yang aku pakai ya, di invert chartnya. Orang jarang banget yang ngelakuin ini, tapi aku nge-invert biar nggak ada bias. Jadi misal Bitcoin sekarang, orang bilang ini bullish, bearish. Kan kalau kita lihat chartnya Bitcoin kan, ini kita ada bias buat lihat ini ke atas atau ke bawah gitu. Di invert chartnya diputer, terus kita analyze gitu. Jadi kalau di invert udah diputer nih chartnya, terus kita lihat ini turun ya berarti Bitcoinnya akan naik, ngerti kan? Oke. Itu yang praktikal sih, itu orang bisa lakuin langsung sih. I see. Perlu nggak dia ngecek makronya dulu, terus liquidation heat map di Glassnode? CoinGlass, sorry. Ya, itu setiap orang kan punya metode masing-masing kan. Jadi ada yang memang sistem trading system itu menggunakan ya ngecek liquidation heat mapnya gitu. Itu pertama. Ada yang
nggak pakai gitu. Jadi jangan kadang pakai kadang enggak gitu. Itu udah harus dijadiin di framework system ya udah. Kalau misalnya ada di spreadsheet Excel tuh ada checklist ya setiap mau trading tuh udah ada gitu runtutannya gitu sih. Oke. Boleh nggak misalnya ada yang call udah ape tipis dulu, simpelnya celup jempol dulu. Misalnya kayak lu punya size 100. Gue cuma 1 sol. Apa namanya? Ape dulu ya kan. Misalnya lu mau masuk $100, masuk lu ya udah 10 dulu deh. Baru analisa, itu nggak apa-apa. Ya lebih baik jangan ya. Itu Lebih kan baik bad jangan habit ya. kan. Iya. Cuma ya maksudnya gini, tergantung kan. Setiap orang ada yang trading, misal Bang gue in the trenches ya, ada buat fun-nya, nggak sepenuhnya buat cari duit kan. Itu karena itu seru aja gitu. Ada orang yang tradingnya kayak gitu. Jadi ya tergantung setiap orang ya. Cuma kalau yang pengen beneran baru mulai atau serius ya jangan iseng-iseng ditaruh sedikit celup dikit gitu sih. Ya. Oke. Cuma kalau misal Bang Good kan udah mature di marketnya, udah bisa gitu. Terus di trenches ya for fun gitu. Ya for money juga ada gitu, tapi fun-nya juga ada gitu. Ya boleh sih kalau kayak gitu. Boleh. Jadi ya? tergantung setiap orang nggak ada jawaban benang merahnya langsung sih. Jadi tetap saran kamu adalah semua orang punya trading style masing-masing. Iya. Jika ada call, itu jatuhnya kayak second opinion atau kayak inflow information yang dimana kita harus cek lagi dengan trading style kita sendiri ya. Karena kan grup kan kayak gini ya, kita ngomongin private group atau community itu baik sekali gitu. Orang tuh masuk grup harapannya tahu ini besok naik atau turun, that's a $1 billion question. Itu nggak semua orang nggak bisa jawab gitu. Kalau kita tahu Bitcoin 5 menit kalau lagi kemana, aku jadi billionaire kali. 5 menit aja nggak apa-apa, yang penting aku tahu 5 menit kemana gitu. Atas bawah atau Bitcoin tiba naik turun atau sideways itu yang penting aku tahu gitu. Itu bisa orang jadi billionaire. Jadi orang ketika join private group atau join manapun itu, terus saya tanya ini intinya aja deh bullish atau bearish itu $1 billion question gitu. Aku subscribe ke baik banget terminal prices dan sebagainya. Intinya kan juga pengen tahu itu kan jawaban dari akhir kesimpulannya gitu. Tapi tujuannya kita masuk community atau grup yang gak usah punya aku gitu, punya orang lain itu apa? Karena information kan udah ada di mana-mana gitu. Betul. Kita butuh filter kan. Ini yang mana yang bagus buat kita take decision gitu. Jadi filtration information kata kuncinya buat kenapa orang harus join community dan sebagainya itu ngefilter dari sekian banyak noise di market, kita filter tinggal persempit gitu pandangannya gitu sih. Itu setuju sih, kayak grup aku juga kalau misalnya yang trends gitu kayak misalnya ada dia nge-call, gue bullish banget nih sama ini. Bilang gue kurang bullish nih soalnya ada holdersnya begini, rasionya gini ya kan. Ya paling kalau misalnya ternyata bener aku bearish, mampus sih lo. Gue gak bilang ya kan. Kalau misalnya aku ketinggalan aku dimampus-mampusin. Kayak mampus lo gak denger omongan gue. Kayak gitu. Oke. Terus Sul. Sekarang masuk ke pribadi ya. Oke. Suli umur 19 tahun. 19 ya. Rasanya gimana Sul? Punya uang sebanyak Suli di umur 19 tahun. Apa yang Suli paling suka dan Suli paling tidak suka? Rasanya punya umur banyak. Punya uang. Bukan umur. Punya uang. Kayak lu tahu aja mati kapan bro. Merasa bebas ya. Jadi otak aku tuh kalau pengen apa aku bisa iyain gitu. Tanpa harus banyak mikir gitu. Kayak misal sesimpel ke Indomaret, lihat ada Kinder Joy mau bisa gitu. Itu Kinder Joy kan mahal, 20.000 kan. Itu enaknya tuh kayak gitu sih menurut aku sih ya. Jadi bisa mengiyakan apa yang ada dalam isi kepala aku. Oh misal minggu depan pengen keluar negeri bisa. Oh pengen kesini bisa, pengen ini bisa. Jadi nggak merasa di penjara otaknya gitu sih. Itu yang paling yang paling aku rasain sih. Freedom of choice berarti. Iya. Punya banyak pilihan yang terserah gue, nggak terbatas sama uang jatuhnya. Iya. Yang maksudnya yang normal ya, bukan beli private jet gitu ya. Iya. I see. Yang gak suka sih ya enaknya. Nggak suka dari apa ya? Dari punya banyak uang. Iya, di umur sekarang ya gitu. Ya stresnya pasti ngikut kan. Oh iya. Jadi ya seiring waktu uangnya berjalan ya stresnya juga pasti ngikut. Ya kena drawdown 10% dari 100 juta sama 10% dari 1 miliar pasti beda rasanya. Intinya kayak gitu. Tapi stresnya itu pun something yang aku suka sih. Jadi Suli suka stres gitu jadinya? Iya, aku butuh stres sih. Gak butuh kebahagiaan berarti stres terus gimana? Karena menurut aku ya in order to be happy kita harus stres. Kita harus ngalamin drawdown bawahnya dulu sih gitu. Jadi nggak bisa happy terus tuh nggak bisa gitu sih. I see. Berarti ya stresnya makin nambah ya? Stresnya nambah itu mungkin konsep. Cuma ya siapa sih yang gak stres? Everyone suffers kan di dunia ini kan. Ya mau orang kaya, orang miskin, orang gendut, orang kurus, semuanya gitu. Semuanya itu suffer. Ya kita tinggal choose our suffer aja. Yang kita pengen menderitanya di apa gitu. Dan itu harus worth it buat kita. Oke, selain yang drawdown portofolio. Drawdown itu teman-teman artinya portofolionya turun tapi belum dijual lah. Biasanya lu beli Bitcoin 1 juta.
rupiah, tiba-tiba Bitcoin turun 30%. Artinya lu drawdown. Nah, realize unrealized tuh konsep yang orang ini sih. Ya, ini belum di take profit, ini belum apa, orang suka kebalik sih. Ya. Menurut aku realize unrealized tuh ya kurang lebih sama aja sih, mirip sih. Ya. Jadi kalau portfolio kita kena drawdown 10%, orang bilang oh ini masih unrealized, itu udah duit kita udah segitu gitu. Oke. Tapi kalau nah ini yang sebenarnya mindset yang baik ya. Jadi kalau turun kita bilangnya udah realize. Ya, jadi turun 10% ya ini duit kita sisa segini gitu. Misalnya kita taruh 100 juta di something, kena drawdown 10%, ya penurunan 10%, jadi sisa 90 juta, ya. Ini 90 juta ya udah ini realize, ini udah nggak bisa ini lagi, itu udah, ini bukan unrealized, ini realized profit gitu. Tapi kalau misal naik, ya misal duit kita dari 100 juta naik ke 110, kita harus bilangnya ini unrealized. Biar kita take profit, itu mindsetnya sih buat trading. Baik lagi. Got it. Berarti jangan jadiin alasan unrealized bahwa oh ya gue belum loss gitu ya. Jadi tetap aja duit lu hilang gitu loh. Kalau loss tuh bilangnya ini udah realized, kalau profit bilangnya ini belum bilangnya ini unrealized. Itu labeling yang tepat. Oh jadi biar lebih apa ya? Lebih balance. Lebih balance. Oke. Nah, stres selain portofolionya turun, stresnya orang kaya apalagi sih, Bro? Boleh lah ceritain lah. Satu, duit mau dikemanain lagi itu bisa. Enggak. Coba boleh. Yang teman-teman kan kita tahu teman-teman banyak yang lagi merintis gitu loh. Orang bilang gue mendingan stres di BMW daripada stres di angkot gitu kan. Nah, stres apa lagi yang sering terjadi Ya kerjaan ya. Ngebalance semuanya gitu itu common thing yang will happen sih ya. Tapi kan pekerjaan aku kan di dunia finance kan. Aku fund manager kan, basically aku ngurusin uang gitu, makanya disebutnya fund manager. Ya berarti hal yang pasti aku stresin setiap hari ya portfolio, itu udah pasti gitu. Lihat uang naik turun itu udah pasti jadi main stress things buat aku sih gitu. Aku harus bayangin dulu, fund manager untuk uang pribadi ya. Uang pribadi. Itu dulu ya, gue selamatin loh. Gue selamatin. Oh jadi ngurusin, ya pokoknya semua pasti ada stres ya kalau misalnya ada kerjaan lah ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan lagi tentang Suli. Apa dulu Suli itu nggak dari keluarga kaya kah atau gimana dulu level awalnya? Middle ya, kita semuanya cukup sih. Describe middle. Kamu lahir udah ada mobil kah atau gimana? Udah ada mobil, ada bisa sekolah, jalan-jalan keluar negeri setahun sekali, itu middle menurut aku. Upper middle lah jatuhnya ya. Upper middle oke. Upper middle. Kalau middle tuh I think bisa jalan-jalan paling ke Jogja, Surabaya gitu-gitu masih dalam negeri ya. Kalau udah keluar negeri I think udah upper middle lah. Upper middle ya, setahun sekali gitu bisa sekolah cukup, nggak berkekurangan sama sekali sih. Nggak berkekurangan sama sekali ya. Iya. Nah pertanyaan aku setelah ini dulu deh. Pertanyaannya adalah kamu nggak pernah berkekurangan sama sekali dari kecil. Sama kayak aku lah. Aku juga nggak berkekurangan. Orang tua ada aset kan? Ada. Nggak utang kan? Nggak utang. Ya kan? Jadi ibarat kata orang tua nanti meninggal pun diwarisin ke anak-anaknya. Iya. Ya kan? Berarti kalau menurut Theodorik itu kita pewaris. Ya kan? Nah, kenapa Suli pengen kaya dulu? Karena mayoritas orang-orang yang udah di level kita saat itu ya, itu ya udah gue lanjutin hidup aja. Gue berkarir seperti bokap gue, kayak orang tuaku kan karyawan ya. Ya gue berkarir seperti bokap gue aja lah, jadi manajer atau apa kayak gitu ya. Kalau aku percaya bahwa di level middle sama upper middle itu butuh something yang ada antara inspiring atau rasa sakit yang dia mau untuk maju lebih kaya dari sekarang. Kalau aku rasa sakitnya adalah bokapku pelit. Susah banget beli gitar dan lain-lain. Nah kalau kamu apa yang bikin trigger kamu mau kaya? Dulu mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi nggak ada satu tusuk gitu, nggak gitu. Tapi banyak tusukannya gitu. Banyak faktor ya gitu. Bisa di breakdown. Tapi salah satunya mungkin gara-gara dulu tuh di appreciate ya. Jadi masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi merasa kalau happy aja kalau cari uang gitu. That's the thing that I do to make me happy gitu. Cari uang gitu, berkarir gitu. Bikin karir, bikin something itu aku happy-nya kalau ngelakuin itu gitu. Jadi aku happy kalau ngelihat diri aku ada progress di situ sih. Jadi nggak ada specific reason kayak gara-gara dulu sakit atau kayak gimana, nggak ada yang sampai kayak gitu sih. Eventnya apa itu? Kejadiannya apa itu Sul yang kamu akhirnya ada? Dulu kelas 2 SD aku jualan stick es krim. Terusnya kasih duit ke mama, terusnya di-appreciate banget sih itu. Itu jadi masuk ke alam bawah sadar, dan sejak saat itu tuh jadi merasa kalau ya aku happy ketika ngelakuin ini gitu. Dan ya itu sih ya. Itu. Dan terus berlanjut aja gitu. Berarti appreciation ya? Appreciation. Awalnya dari appreciation dari nyokap. Iya.
Nah, sekarang apakah masih tetap dapat appreciation dari nyokap seiring pasti. berjalannya? Pasti. Dan mungkin kayak gini ya, itu yang pertama. Yang pertama itu appreciation. Yang kedua tuh mungkin gara-gara ngelihat sekeliling tuh unfair ya. Itu bisa juga gitu. Define Jadi kalau coba. misal dulu, aku request ke papaku dulu tuh, jadi HP ku dulu tuh Vivo. Itu 4 juta, 3 juta or something gitu. Aku bilang ke papaku, aku pengen HP yang lebih mahal buat ngerekam gitu. Jadi dulu tuh pengen jadi vlogger lah ibaratnya. Aku udah cobain baik banget profession gitu. Terus papaku bilang beli yang secukupnya aja. Tapi meanwhile beberapa saudara aku Beli yang apa, sorry? secukupnya aja. Secukupnya ya. Iya. Meanwhile beberapa saudara aku, misal koko aku, cici aku itu dapat yang lebih gitu. Jadi ngeliat dari situ tuh unfair, aku pengen punya yang sama gitu. Dari situ juga ada. Itu I see. appreciation, lingkungan kayak gitu juga kebentuk gitu sih. Berarti appreciation dari nyokap sama keterbatasan yang dibuat sama bokap. Iya. Artificially keterbatasan. Iya. Jadi seakan-akan bokap tuh kayak, kok Suli nggak dibeliin yang bagus gitu ya. Iya. I see. Jadi kayak, kayaknya gue harus beli sendiri. Iya, itu ada dari situ sih. I see. Nah, Sul, pertanyaan lagi. Di umur kamu SD, SMP, SMA, sampai kayak sekarang nih. Berarti kan sekarang kamu umur kuliah ya? Iya. Umur 19, gue baru lulus kuliah sih. Baru lulus kuliah. Itu menurut kamu? Lulus sekolah bukan kuliah. Enggak kuliah, aku lulus kuliah umur 19. Oh iya? 16 tahun aku kuliah. Hah? Umur 22 aku udah lulus kuliah 3 kali. Iya, tapi duitnya gak banyak betul. Nah, apa yang membedakan menurut kamu Isul ya? Ini bukan buat kepedean atau apa. Yang kamu analisa, Suli dengan mayoritas umur-umur sebayanya Suli. Apa path yang Suli akhirnya ambil sehingga Suli bisa kayak sekarang? In terms of ekonomi ya, kita ngomongin secara ekonomi Suli udah di atas rata-rata mayoritas orang. Kita nggak ngomongin psikologi, percintaan dan lain bebas itu ya. Yang Suli ambil path-nya tapi orang lain gak banyak ambil sih. Ketika ada opportunity, aku nggak setengah-setengah ya. Aku all in sih. Bukan all in duit, tapi ketika ada opportunity yang datang tuh aku nggak setengah-setengah dan tempatin diri sendiri di circle atau lingkungan yang sama-sama menarik ke atas ya. Oke. Orang-orang tuh nggak kayak gitu. Jadi dulu kan aku circle-nya itu apa? Circle-nya itu kan teman-teman online semua. Cari duitnya online gitu dari ngedesain post agency dan sebagainya. Ketika melakukan ini kan orang-orang di sekitar tuh kerjanya cari duit semua. Jadi aku menempatkan diri aku di circle yang ya semuanya singa lah ngobrol, gitu ya. Semuanya singa gitu. Iya. Dan meanwhile yang lain mungkin ya teman-temanku yang belum mulai berkarir di sini ya nggak tepatin di circle yang kayak gini gitu. Jadi aku lumayan menjauh ke yang apa ya? Yang Kita tidak ngomong produktif lah. Yang jatuhnya. unproductive gitu. Terus saya tempatin ke circle yang pas aja sih. Itu very matter sih. Oke. Itu matters banget. Mundur lagi, gimana kamu bisa dapetin circle yang pas ceritanya Sul? Itu bukan dicari, itu ketemu sendiri ya. Jadi circle tuh nggak bisa dicari kayak hari ini atau DM orang itu susah banget gitu. Buat nge-reach out orang tuh susah banget. Eventually bakal ketemu sih. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, misal bangun good dan sebagainya, nanti ketemu di event lah, ada apalah, itu something yang X factor-nya baik banget. Dan nggak bisa kayak nge-DM orang atau dicari pengen bikin circle, pengen punya circle tuh enggak sih gitu sih. Oke. Yang Suli lakuin waktu itu sehingga ketemu teman-teman online yang singa semua itu, apa Sul? Karena kan aku ini ya, jadi buat yang for context ya, buat teman-teman yang nggak tahu, aku dulu ada bikin ya, kita pakai bahasanya sekarang apa agency lah ya. Jadi kayak ngedesain post, terus saya main game dan sebagainya. Be one of the best sih di sana sih, dan yang terbaik akan ketemu yang sama yang terbaik, nanti bikin circle gitu, bikin pertemanan gitu. Jadi nggak dicari sih ya, nggak dicari, tapi akan ketemu sendiri dan ketemunya itu di cara-cara yang unik. Jadi kayak misal pengen collab atau enggak, pengen ketemu atau enggak, pengen discuss tukar pikiran atau enggak gitu. Oke, jadi kita trace back balik ya, karena Suli tuh pengen selalu cari duit karena Suli dapat apresiasi dan ada keterbatasan tentang barang-barang bagus. Akhirnya Suli selalu mencari apa yang bisa gue dapetin duit. Sehingga Suli bikin agency dan tiba-tiba ketemu sama circle-nya tersebut. Oke, itu betul. Iya. Nah, kebanyakan orang tidak mencari itu dan tidak cari duit, dia masih enjoy duit aja ya. I see. Oke, rata-rata temen kamu yang enjoy dari dulu cari duit dan lain-lain, yang nggak cari duit ya, sekarang kegiatannya ngapain Sul? Apa ya? Kegiatan mereka kan kalau kamu kan udah bisnis, terus kan kamu kuliah juga, kamu cerita kamu pengen ngerasain rasanya jadi mahasiswa. Aku setuju bahwa masa-masa mahasiswa itu yang nggak tergantikan sih, nggak tergantikan. Kalau teman-teman yang lain yang nggak dari awal grinding, kita bilangnya grinding, itu sekarang lagi ngapain sih biasanya?
Karena aku udah lupa ya, udah kejauhan 19 Yang tahun. seumuran aku sekarang. Iya, Lagi kuliah sekarang ya. lagi kuliah ya. Iya, mereka lagi kuliah. Beberapa yang ada kuliah bisnis sekarang baru mau mulai bikin bisnis gitu. Jadi ya belum mulai ya karirnya menurut aku ketika kita kuliah tuh karir kita belum mulai sih. Ketika kita lulus itu baru mulai itu baru start levelnya di situ. Gitu. Oke, I see. Nah, Sul, ngomongin tentang fame. Oke. Aku kenal Suli sebelum se-famous sekarang lah. Oke. Ya kan? Iya. Masih di Twitter lah. Ingat kan Twitter kan? Iya. Udah nggak main Twitter sekarang ya? Udah enggak. Udah nggak ya? Kenapa lu? Banyak yang mention Twitter lu. Angga, Ferry, kamu ya kan? Nah, do you like fame, Sul? Ini kata GCR ya. Fame is terrible. Nah, Ya. GCR apa sih? GCR. Kasih tahu. Itu orang yang famous banget di Twitter lah. Itu orang Dia yang trader jago banget lah. trader jago banget gitu. Dia bilang kayak gini. Ini kurang lebih kata-katanya. Fame is terrible. Ya. People want it until they have it. Itu kata GCR ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Semua orang tuh mau terkenal gitu. Rasanya kayak oh apa dan sebagainya. Jadi kayak menurut aku it's bullshit sih. Ketika orang bilang dia gak mau terkenal. Ketika dia belum terkenal dia ngomong kayak gitu enggak sih menurut aku. Semua orang pengen diakui gitu, lebih tepatnya. Pengen punya fame yang bagus. Yang positif gitu. Tapi ketika orang mendapatkan itu. Ada beberapa yang menyesal gitu. Jadi menurutku ya sekarang ya. Ada kalanya aku lagi pengen dikenal. Ada kalanya pengen sendiri sih. Gitu sih. Fame Boleh sih. jelasin nggak? Jadi misal ke mall gitu, kemarin gitu ya. Kemarin ada ke Senayan, orang ada tiba-tiba nabrak langsung ajak ngobrol gitu. Ditabrak gitu ya? Nggak? Ya jadi kayak beneran, so gimana gitu. Itu ngajak ribut apa ngajak ngobrol itu ya? Terus diginin aja. Ada yang langsung, ya pokoknya ngelabrak langsung ngajak ngobrol gitu, tanya-tanya. Tiba-tiba gitu, itu ada, nah itu gak suka kayak gitu juga, gak suka digituin gitu. Jadi ada kadangnya pengen digituin, ada kadangnya gak pengen digituin gitu. Ada momennya pengen diajak foto sama orang, gak apa-apa gitu. Kalau orang ngajak foto, oke gitu. Ada kadang momen, udah pengen ditinggal sendiri aja gitu sih. I see. Lebih banyakan porsi pengen ditinggal sendirinya atau Ya sebagai introvert, asik? tergantung situasi ya. Cuma biasanya tuh kalau lagi pengen sendiri ya udah nggak usah keluar gitu sih. Cuma ya aku pikir aku sekarang kan punya clipping dan sebagainya kan. Ini cuma media machine sih ya. Kalau aku pengen turn off, aku besok turn off terus saya udah nggak relevan lagi juga bisa sih. Menurut aku gitu sih. Someday akan kamu turn off nggak? That's a good question ya. Mungkin ya kalau udah cukup ya waktunya. Kapan cukup? Kalau menurutku everything udah well off gitu. Aku udah bangun karyaku gitu di public dan sebagainya. Mungkin udah cukup. Pas aku merasa cukup aja gitu. Dan aku nggak tahu definisi cukup aku untuk Saat sekarang ini itu ya. kayak gimana. Untuk turn off sih gitu. Oke. Mengenai percintaan, Sul. Kita nanya nih. Orang banyak bilang mapan dulu, baru bercinta gitu. Bercinta maksudnya pacaran atau cari pasangan gitu. Kalau aku enggak. Kalau enggak, aku enggak jujur ya. Karena aku melihat orang yang percaya sama aku waktu aku mau merintis gitu loh. Nah, pengalaman percintaan Suli sekarang apakah lebih gampang untuk deketin cewek, Sul? Semenjak sudah terkenal dan sudah punya uang? Jujur. Masalahnya nggak ada niat. Dari kemarin tuh nggak ada DM atau follow cewek tuh nggak ada sih. Gak ada follow cewek? Nggak ada. Maksudnya nggak ada spesifik follow cewek buat deketin dia ya. Itu nggak gitu. Jadi belum merasakan sih. Belum merasakan? Belum merasakan gitu. Mapan dulu atau apa tadi? Enggak, kalau aku setujunya nggak mapan dulu. Karena gini Sul, kalau ini lu boleh nggak sependapat sama gue tapi gue nggak peduli. Kalau udah mapan, kita tuh nggak bisa tahu intensi nih cewek deketin kita, dia suka sama kitanya atau suka sama uangnya. Paham. Tetap waktu belum mapan pun kita kalau gue tipikal yang ya udah kalau gue ada duit gue bayarin cewek gue tetap. Gue yang tanggung, gue kepala keluarga gue yang tanggung, gue calon imam gue yang tanggung. Tapi pada saat nggak ada duit waktu dulu aku bilang aku nggak ada duit nih. Ya udah aku cuma punya duit segini, kau makan aku minum es teh tawar. Jadi aku berkorban. Nah kalau misalnya udah tenar dan udah punya uang banyak, itu intensi ceweknya juga suka blur kita. Gitu sih.
sambil progres ya. Jadi bukan tunggu mapan. Karena kan definisi gini, orang merasa dirinya mapan tuh ketika apa sih? Itu kan cuma penempatan diri kan, cuma self positioning kan. Kalau aku taruh tempat aku di, misal diri aku di, ya misal teman-teman yang karirnya baru start gitu, kita ngomongnya, ya pasti aku merasa aku mapan sekali gitu. Tapi kalau misal aku tempatin diri aku ke misal triliuner semua circle-nya, aku merasa gila aku nggak mapan gitu. Jadi mapan atau enggak kan cuma label, itu pendapat, tergantung kita ada di mana gitu, situasi kita ada di mana gitu, kita ada di ruangan mana gitu. Menurut aku ya sambil kerja ya sambil cari sih, udah sih. Jadi kayak nggak perlu simply nggak jangan kayak apa nikah dulu atau mapan dulu. Itu seiring kita bekerja, kalau ada yang ketemu yang pas ya nikahin gitu sih menurut aku sih. Tapi meski aku gak ada experience ya. Kamu ngaku dia. Walaupun Suli lebih kaya dari gue, tapi gue punya pengalaman lebih banyak ya. Nah tapi pertanyaannya, Suli kenapa gak mencari, Sul? Karena hidup akan lebih bahagia jika kita punya pasangan, Sul. Setuju. Maksudnya Setuju. Udah ngalamin lu. enggak, maksudnya Coba. enggak, aku setuju bahwa pasangan itu harus ada, aku setuju. Cuma ya kalau dibilang apakah aku nggak actively mencari, cuma aku mencari gitu. Gak actively mencari, jadi aku cuman nggak setiap hari scouting mencari. Tapi kalau kebetulan, karena menurut aku itu nature sih, ya itu takdir sih, ya itu something yang nggak bisa aku paksa buat ketemu, buat cari gitu. Itu kayak eventually bakalan Tuhan kasih ke aku sih, gitu sih. Oke, jadi nggak pasif lah berarti ya? Iya, lebih pasif. aku bukan kayak nggak tahu ya, bener atau salah ya gitu. Cuma nggak actively mencari, cuma sedang mencari aja gitu, open gitu. Open. Jadi lagi menjaring gitu. Mungkin gitu ya. Harus tebar pesona dikit, Sul. Jadi biar gitu, ngerti? Iya, Sul, karena harus dikasih, kan gini, kalau lu open itu harus kasih tahu bahwa open nih. Iya ya, open. Cuma bukan nge-add di Facebook open for relationship itu bukan ya. Cuma kan aku harus ya, maksudnya nggak mental block buat mencari cewek lah, itulah. Oke. Gitu, Jadi lebih ke, let's say kalau ada mutual friend mau kenalan sama kamu open ya, ngobrol, kalau cocok oke gitu ya. Kalau Suli punya kriteria nggak? Misalnya kayak kamu butuh cewek yang seperti apa gitu, physically sama psychologically. Karena fisik kan pasti, ya kita nggak mau nafik lah, cowok ini visual. Iya. Kamu saya suka Chinese gitu. Kalau aku suka Chinese ya kan. Kebetulan dapetnya pas tuh, Chinese campur pribumi tuh. Istri aku kayak aku gitu kan. Nah kalau kamu kriterianya physically sama psychologically gimana, Sul? Bagus nih buat di klip nih. Kriteria cewek idaman Suli. Bagus tuh, Sul. Ya pasti gini, kita gak usah munafik ya. First impression tuh pasti harus cakep lah. Itu udah pasti lah, itu udah hukum mutlak. Cewek itu dalam POV kita harus cakep gitu. Mungkin aku itu good looking. Good looking ya. Versi kita ya. Iya. Good looking, oke. Sama pengertian ya. Dia harus ngerti kapan waktunya buat pushy, nggak terlalu pushy gitu. Dia harus ngerti kapan waktunya buat nggak terlalu ngedorong aku gitu. Kapan waktunya buat ya ngerongrong lah maksudnya. Waktunya lah. Iya. Ngerongrong tuh minta perhatian terus gitu ya. Iya. Okay. Gitu sih. Kalau psychologically, maksudnya dia butuhnya orang yang lebih ekstrovert, introvert, atau keibuan atau gimana gitu. Balance ya, dan ya tadi ya harus ada waktunya. Terusnya mungkin ini ya. Apalagi psychologically. Inteleknya mungkin harus pas ya, harus sama ya sama aku ya. Jadi aku bukan bilang diri aku pintar, tapi ya setidaknya match lah. Kalau ngobrol tuh nyambung gitu. Kalau aku ngobrolin kerjaan bisa match, bisa nyambung. Itu sih. Jadi pengertian, ngerti kapan waktunya buat cari minta perhatian ke aku atau apa dan sebagainya itu. Ya tadi good looking sama intellectual levelnya mirip ya, satu level gitu inteleknya. Bukan intelect level itu bukan berarti dia harus pinter banget atau dia harus punya gelar atau harus punya banyak duit, enggak ya. Tapi yang penting kalau dibahas atau kalau lagi ngobrol tuh nyambung aja sih. Gitu. Berarti kamu cari orang yang cukup ngerti finance juga? Nggak harus ngerti finance, tapi at least critical level thinkingnya tuh bisa gitu. Kayak kalau dia, ya depth of thinkingnya juga nyampe gitu. Gitu sih. Itu cuma bisa didapat kalau memang kita ngobrol. Iya. Dan agak lama itu Sulo. Iya. Agak lama tuh. Nanti return on time investmentnya gimana? Rotinya tuh. Mendingan trancing. Oke. Hidup Suli kan sudah di titik sekarang, so. Ada hidup ideal yang Suli bayangkan lagi nggak yang lebih dari sekarang? Ini adalah hidup mimpi banyak orang umur 19 tahun lah. Ya kan? Mungkin nih orang-orang di sini ya kalau 19 tahun udah punya kayak Suli nih ya. Ya antara kena penyakit atau gimana gitu nih orang-orang nih. Hah?
Bajingan semua soalnya di belakang kamera nih. Bini lu 4 ya, oke. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Kan Suli udah living the dream of a lot of people. Di Oke lah, age-nya Suli iya. ya kan. Oke. Itu realitanya Sul, realitanya. Even aku di 19 tahun nggak kayak gitu gitu. Ada nggak mimpi Suli hidup yang ideal lagi yang lebih dari sekarang yang Suli masih pengen kejar? Good question. That's a very good question sih. Dan Karena Suli pernah chill sedikit, ya uang Porto dikit, bangun kan udah naik turun ya. Aku nggak tahu selanjutnya updateannya ya. Let's say $1 juta deh. Iya. Ya $1 juta SPT bukan waktu itu kan. Orang punya $1 juta aja cuman 0,something% setahu aku di standard banking ya, apalagi di Indonesia gitu loh. Iya. Ya itu aja udah kayak holy fucking shit gitu loh kayak. This is the dream of a lot of fucking people gitu loh. What is your wildest dream lagi yang ke depannya gitu loh? Setelah kamu nongkrong sama Ko Andrew, sama yang lain-lain yang triliuner ya. Iya. Apa hidup lagi yang kamu achieve gitu? Current situation emang sangat udah ideal buat diriku. Sekarang tuh pengennya nge-build ya. Jadi bukan cari oke lah, uang itu high score lah sekarang lah. Pengen cari duit, semuanya pengen cari lebih baik uang itu udah pasti gitu. Kayak rank di Mobile Legends lah kesannya. Tapi lihatnya tuh sekarang fokusnya tuh udah bukan in finance sih, karena setelah kita ngelewatin gitu, ya aku nganggap diri aku udah financial freedom ya. Setelah aku bebas finansial, aku ngerasa kalau ini kemarin kata-katanya Bang Ferry gitu, money is the easier game. Jadi uang itu game yang gampang sebenarnya buat orang-orang yang udah ngelewatin, ternyata di atas tuh masih baik sekali gitu. Dan baik sekalinya itu apa? Salah satunya aku pengen nge-build something sih, bikin sesuatu yang either impactful atau sesuatu yang aku bisa banggakan gitu. Dan sekarang kan ya on progress lah buat bikin itu lah. Jadi impact and build something sih. Itu ideal life selanjutnya gitu. Cuma by sekarang tuh everything itu udah go as planned sih gitu sih. Aku expect aku akan di titik sekarang, cuma nggak expect secepat ini aja gitu. Jadi mungkin ada shock kaget dikit. Got it. Gamenya kan setelah game uang udah selesai nih, kamu game of impact ya? Atau simple ngomong game of immortality kita bilang. Jadi kan ada legasinya Suli gitu kan. Why do you choose to play that game? Kenapa lu memilih untuk bermain game tersebut? I mean, what other games are available kan? Kayak mau cari uang lebih banyak, what's the use gitu? Kayak game of slow living bro. Maksudnya gini, slow living ya ada. Maksudnya enjoying life juga ada gitu. Tapi gini, karena aku udah pernah nyobain sih. Kayak pernah nyobain? Ke Bali seminggu gitu. Bosen lama-lama. Terus saya ke luar negeri liburan berapa hari gitu. Itu udah dicobain sih. Cuma I think kalau selamanya aku melakukan kayak gitu, it's not my ideal life sih. Aku jalan-jalan terus itu jadi kayak itu kan happy terus kan. Kayak yang tadi aku bilang, kita gak bisa happy terus gitu. Pasti ada momen nge-swingnya sih gitu sih. Benar sih, ini hipotesis yang aku selalu pikirin Sul. Mungkin kamu setuju kali ya. Rata-rata orang itu banyak mau kaya banget untuk dia slow living. Gue udah selesai gitu loh. Tapi banyak aku ketemu sama orang-orang yang udah made it, let's say di atas $1 juta, itu mereka gak pernah ada tujuan mau slow living. Mereka selalu ibarat kata evolving as a human gitu. Selalu cari. Mungkin itu yang bikin orang nggak banyak bisa sampai $1 juta. Dan yang made $1 juta itu adalah orang yang memang selalu evolve. Tidak ada kata istirahat. Gimana menurutmu? I mean istirahat tuh pasti ya. Kayak work life balance tuh aku sekarang balance sih. Aku kerjanya nggak terlalu ekstrim, hidupnya nggak balance lah. Semuanya aman gitu. Orang tuh butuh liburan iya gitu, cuma nggak bisa selamanya slow living tuh enggak gitu. Ya ada momennya kita butuh, yang tadi mau gue bilang slow living gitu. Ada momennya kita ini, jadi nggak bisa semuanya kayak gitu sih. Nggak bisa kerja semuanya juga nggak bisa gitu. Jadi I think itu cuma hiburan, itu part of ini ya. Itu bukan kayak goal gitu. Itu something yang emang core yang manusia butuhkan aja gitu. Selalu evolve. Dan I think hipotesis aku adalah, aku agree sih yang tadi itu. Iya, orang nggak bisa nyampe situ karena lu udah niatnya kesana buat ngaso. Buat istirahat. Tapi rata-rata orang yang sampai sana itu nggak ada yang kenal istirahat. Selalu dia kayak oke, gue harus berkembang lagi nih, apalagi. Karena kalau kita nggak berkembang atau kita stuck itu kan rugi sih. Karena kan world's changing kan gitu. Jadi kita harus selalu grow sih in my opinion. I see. Kan tadi kamu ngomong work life balance ya. Compare dulu keseharian kamu waktu merintis sama sekarang kayak gimana sih? Sama, nggak ada yang berubah sih. Jadi dari dulu work life balance berarti? Iya, nggak pernah terlalu ekstrim tuh enggak gitu.
ada momennya mungkin ya. Jadi ada momennya aku di depan laptop berjam-jam gitu. Itu ketika momentumnya datang gitu. Aku Volume harus lagi kenceng, all ya kan? out gitu. Ya, misalnya volume lagi kenceng gitu ya. Iya. Kayak kemarin tuh Binance Smart Chain lagi kenceng volume tuh. Iya, jadi ada kalanya ketika momentumnya datang aku harus hajar all in gitu. Bukan all in terms of money, tapi all in terms of effort and energy gitu. Ada kalanya aku slow living tadi gitu. Jadi balance sih, yang nggak pernah gimana-gimana, dan I consider myself terkadang as a lucky bastard sih. Ya. Oke. Aku sering banget bilang ke diri sendiri biar nggak terlalu meninggikan lo. Bahkan aku bilangnya kayak, ya maybe I'm just a lucky bastard gitu. Aku mikirnya mungkin aku cuma orang hoki yang dikasih, diberkatin kebetulan gitu, di bless gitu. Dan tujuannya aku dikasih ini ya buat mempertahankan dan give impact gitu sih. Alright. Maksudku, aku mau nanya tentang do you believe in luck ya. Tapi sebelumnya aku pengen tahu keseharian kamu bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngapain sih, Sul? Oke. Hari ini misalnya kemarin atau kapan? Yang hari normal, yang nggak podcast lah, yang nggak ada podcast, nggak meeting aja, nggak ada podcast gitu. Ya mungkin ini ya, bangun tuh jam 9, jam 10. Sama. Ya. Sampai jam 2 pagi soalnya. Enggak, itu jarang sih. Sekarang udah sampai subuh jarang. Buka HP, main game bentar. Aku lagi suka main Clash Royale sama Block Blast. Kalau mau gue tahu. Rush Royale sama Block Blast. Block Blast tuh yang kotak-kotak gitu ya, main kayak gitu. Ya. Bangun tidur langsung main game. Iya, main game dulu. Oke. Jadi main di kasur, main game 30 menitan gitu. Terus saya Itu belum minum, belum apa-apa. ya main, itu aktivitas aku buka HP main Kok game. sehat sekali ya, belum minum udah main game ya. Main Oke, game terus, dulu terus, gitu. terus. Sampai lumayan seger gitu, lumayan awake. Terus saya baru sarapan. Aku harus mikirin ya aktivitas aku ya. Ya sarapan, habis itu siap-siap dulu gitu. Biasanya ke kantor kan. Jadi ke kantornya tuh jam 12, jam 1 lah kurang lebih gitu. Antara ke kantor atau enggak meeting dulu. Kadang orang aku suka ketemu sama orang gitu. Nggak mandi jadi? Mandi? Oh mandi kan? Oh mandi, siap-siap mandi ya. Terusnya di perjalanan suka banget dengerin podcast gitu. Jadi perjalanan kan bisa 20 menit, 30 menit itu dengerin podcast, belajar gitu. Podcast muda cuma sekali ya? Anything very banget ya, lanjut, gitu. Luas sekali gitu. Lanjut. Belajar tentang apapun itu, either ketemu orang atau enggak ke kantor. Kalau ke kantor ya cek. Jadi aku enggak cek market di rumah. Aku cek market tuh harus selalu di luar rumah gitu. Ya kadang kalau di kalau di rumah ya pengen cek trading view udah cek notif aja gitu. Cuma kalau liatin chart itu jarang sekali di rumah gitu. In some urgent case doang liatin chart di rumah gitu. Jadi semua kerjaan itu harus dipisah. Aku harus di kantor kerja, nggak boleh di rumah. Rumah itu tempat buat istirahat gitu. Di kantor kerja sampai jam 3 jam 4 ya ketemu orang, ngobrol-ngobrol sama tim gitu. Kadang juga jalan-jalan ke mall, nonton film itu juga ada gitu. Pulang tuh jam 5 jam 6 itu udah makan di rumah, terus saya udah sih selesai ya aktivitas. Pokoknya ditutup, aku bangun main game, tutup juga main game juga. Jadi sekarang tuh not that complex sih, not that and seems boring juga ya, sounds very boring juga sih gitu. Set apa yang mirip Coindru ya? Matahari terbenam udah pulang gitu ya. Tapi jam 5 jam 6 iya itu kalau lagi nggak workloadnya lagi nggak banyak gitu. Tapi kalau workloadnya lagi banyak ya bisa dihajar terus itu. Yang kayak tadi aku bilang ketika ada momentum ya aku bakal all out gitu. Bisa di kantor sampai jam 12 jam 11 itu ada gitu. Betul, setuju. Gitu sih. Occasionally ya. Occasion, iya. Oke. Last question, do you believe in luck? Percaya keberuntungan nggak? Don't give motivational bullshit ya. Do you believe in luck? Luck itu ini ya. Ya kalau kita ngomongin misal ya, Bang Uwit pengen cari 100 juta. Jadi luck sama semakin tinggi kita menurutku ya, luck faktornya itu semakin besar. Menarik, lanjutkan. Jadi misal Bang Uwit pengen cari 100 juta, ini yang nonton pengen cari 100 juta. Pasti bisa 100 juta. Tapi kalau pengen cari 1 miliar, mungkin lucknya itu udah 10% gitu. Ada faktor hokinya itu 10% gitu, 90% skill. Terus kalau pengen cari 10 miliar, hokinya makin lama makin besar gitu. Pie chart dari hokinya tuh mungkin jadi 30% atau 50%, soalnya kayak gitu. Terus pengen cari 1 triliun, itu lucknya makin besar. Menurutku kayak gitu sih. Karena gak semua orang, ya kita semua dihadapin dengan momentum gitu. Tapi gak semuanya itu bisa right momentum, right time, semuanya itu bertepatan tuh ada gitu. Jadi menurutku semakin kita progress, semakin kita berkarir, luck atau X factor-nya itu semakin besar sih. Gitu. Dan makin lama tuh ya kita cuma bisa, bahkan bisa aja gitu. Misalnya kita pengen cari duit 1.000 triliun gitu, itu hokinya udah besar sekali gitu. Itu bahkan hokinya 99% skillnya itu 1 gitu. Jadi do I believe in luck? Semakin kita berprogres, semakin
Gede faktor. probabilitas buat lucknya. Iya. Tapi kalau pengen cari, kita ngomongin finance aja biar gampang ya. Kalau pengen cari ya sekedar financial freedom, apakah semua orang bisa? Ya mungkin bisa gitu. Kalau pengen ini nonton cari 100 juta, apakah bisa? Bisa gitu. Itu nggak butuh hoki. Gitu. Mungkin financial independence kali. Oke, financial independence. Kalau freedom kan taruh di DeFi aja 9% setahun udah hidup gitu kan. Yeah. Financial independence ya. Kalau mungkin kita bisa ngomongin yang 500 juta setahun lah ya. Itu kata Ko Andrew kan, ya itu butuh skill lah. Yeah. Ya kan, skill. Mudah-mudahan insya Allah bisa gitu kan. Itu pasti bisa. Pasti yang nonton bisa, itu ya? pasti bisa. Tapi kalau pengen cari semakin tinggi di atas itu, hokinya mungkin udah nambah gitu sih. Oke. Apa yang berubah setelah $1 juta? Rasanya hidup. Buat yang belum dapat $1 juta. Yang sulit rasainnya. Di kondisi jomblo 19 tahun. Oke. The feeling of safety ya, berubah ya. Jadi kalau perasaan deg-degannya kayak, itu udah hilang sih. Perasaan kayak, apa ya, worrying-nya tuh udah hilang kalau di atas $1 juta ya. Jadi kalau misal masih punya 1 miliar atau apa, itu mikirnya kayak 5 tahun lagi gue jadi apa gitu. Atau 5 tahun lagi gue kayak gimana, itu mikirnya kayak gitu. Tapi kalau di atas $1 juta tuh udah mikirnya, udah aman sih gitu. 5 tahun ke depan, oke, I don't need to worry about anything sih, gitu sih. Yang berubah tuh feeling of safety-nya tuh semakin nambah gitu sih. Sejak hit $1 juta. Berarti saat uang kita makin banyak, yang pertama kali dissolve adalah perasaan takut tidak punya uang. Iya. Betul? Iya. Thank you banyak Suli. Iya.